kami akan memaparkan yaitu aksi nyata 1.4 budaya positif di SD Negeri 2 Purworejo. Sebelum itu saya memperkenalkan dulu, pasti teman-teman semuanya ya sudah ngerti ya, sudah kenal. Saya Suci Rosiani yaitu CDP Angkatan 9 akan melaksanakan tugas yaitu memaparkan aksi nyata 1.4. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Habibi. Monggo Pak Habibi kami persilakan. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, agar acara aksi nyata budaya positif ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa dengan mendoakan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Habibi. Bapak Ibu semuanya, untuk menambah semangat kita lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Monggo bolehlah dipimpin untuk menjadi pujian di depan. Deh. Terima kasih Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Baik Bapak Ibu semuanya, tetap semangat ya. Semangat ya Bu Gaja ya. Lanjut. Di sini saya akan memaparkan yaitu konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif sendiri ya Bapak Ibu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. 8, segitiga restitusi. Bapak Ibu semuanya,
pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip. Pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang kurikulum Merdeka pasti Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui apa saja dari profil pelajar Pancasila terlebih dahulu, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Kelima, bergotong royong. Yang terakhir adalah kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Gampang. Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif yang bermanfaat, yang artinya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, yaitu adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu ada stimulus respon. Tetapi untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan untuk stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Untuk teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon berikutnya adalah memaksa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir dari stimulus respon adalah model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Bapak Ibu semuanya, di sini disiplin positif. Nah, saya akan menerangkan apa itu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif sendiri adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah lebih baik. Saya yakin bapak-bapak ibu semuanya sudah menerapkan disiplin positif untuk anak-anak di sekolah yang bertujuan untuk mewujudkan anak-anak menjadi lebih baik, ya, berperilaku yang menjadi lebih baik. Profil pelajar Pancasila. Di situ beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu yang isinya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri,
menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill, ya, yaitu yang artinya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, ini paling penting. Kemudian yang terakhir adalah memberikan yang terbaik dari diri. Bapak Ibu semuanya, kebutuhan dasar manusia. Di situ sudah saya jelaskan, yaitu apa itu kebutuhan dasar manusia, yaitu adalah kebutuhan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah semua adalah dasar kebutuhan manusia kita sendiri. Bapak Ibu masih semangat mendengarkan saya? Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Artinya adalah kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini yang paling utama dalam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Yang kedua, yaitu kebutuhan hidup yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu? Artinya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan, yang artinya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi. Kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan, yang artinya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan, artinya adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Bapak Ibu, untuk menambah semangat kita supaya tidak ngantuk karena sudah jam siang, kita ice breaking dulu ya. Siap ya? Coba sekarang untuk ice breakingnya, kebutuhan dasar hiburan kesenangan, saya nanti akan dibantu oleh instruktur yang kemarin setelah mengikuti kegiatan semat gasing, Bu Kaja. Kita supaya semangat di jam siang, ice breaking ke depan, ayo bersama saya. Oh, monggo, Bu Kaja. Ada tesnya, Bu Kaja. Ayo toh, Yani. Monggo maju di depan. Kita bersama-sama supaya bersemangat kembali. Ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breaking kita adalah si kini ke gondang dia. Cuma kata-katanya nanti kita rubah ya. Bersama-sama nyanyi yuk. Yuk semangat dulu. Si kini ke gondang dia. Hari ini kita belajar bersama di Kampes Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura, mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Lagi hari ini kita belajar bersama di Kampes Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura, mari belajar penuh bersama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Semangat 2 kali.
yang tetap semangat. Sebelum dari mau. Ayo, supaya kita lebih sehat kembali dan siang menghilangkan rasa kantuk. Bapak Ibu dimohon berdiri dulu, kita senam sebentar saja. Awas nanti. Ah. Nah, muridmu jangan ngene iki, Nak. Heeh. Seneng iki. Ya Allah, sini nih kan. Agak berkeringat ya, sekarang ngantuknya agak berkurang ya Bapak Ibu ya. Lanjut kita materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk motivasi intrinsiknya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, juga restitusi. Apa itu hukuman? Hukum itu rencana atau tiba-tiba, yaitu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Berikutnya bersifat satu arah atau searah, itu termasuk hukuman. Yang keempat adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensinya, yang pertama adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Sekarang restitusi, ada dua, yaitu adalah pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses Kita mari mangan kates mau, Mbak. Sebak.
penjelasan dari 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, ini ada kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering terjadi di lembaga kita, yaitu pada saat upacara anak-anak tidak ada yang membawa topi, tidak ada yang memakai dasi, kadang-kadang sepatu pun juga berwarna-warni. Itu adalah berarti tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di sini saya akan menjelaskan yaitu ada hormat pada bendera selama 1 jam. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Ini termasuk penghukum atau pemantau ya bapak ibu semuanya. Jadi stop. Dua, tiga. Bapak Ibu di sini ada contohnya seperti siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah sebagai penghukum, ya. Penghukum kepada siswa bahwa siswa tersebut tidak memakai atribut yang lengkap. Sedangkan untuk membuat merasa bersalah, yaitu ada berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Di sini sudah diterangkan bahwa setiap penghukum atau pembuat rasa bersalah itu berbeda penanganannya. Kemudian, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ini bapak atau ibu bisa menyampaikan seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah ucapan yang disampaikan guru kepada siswa, yaitu tidak sebagai penghukum tetapi ada sebagai teman. Diajak ngobrol dengan baik-baik supaya anak tadi paham apa kesalahan yang dia lakukan. Kemudian jika bapak ibu menjadi pemantau, yang disampaikan adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah kalau kita sebagai pemantau untuk anak-anak. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Bapak Ibu bisa menyampaikannya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah yang dilakukan Bapak Ibu guru jika menjadi manajer di sekolah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol yang masuk ke bagian mana Bapak Ibu? Apa hukuman? Apa pemantau? Apa manajer? Apa sebagai teman? Merasa bersalah. Apa merasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau ada ucapan seperti itu terlontarkan untuk anak-anak kita, berarti kira-kira sebagai guru kita mengambil posisi kontrol yang bagian yang mana? Merasa bersalah. Merasa bersalah, ya betul sekali. Karena jika anak melakukan pelanggaran, kita menyampaikan kepada anak sehingga kalau merasa bersalah, anak itu pasti akan sadar kesalahannya letaknya di mana. Sekarang sebelum saya ke materi berikutnya, ada suatu kasus, coba Bapak Ibu ini melaksanakannya seperti apa. Ibu Bapak melihatnya posisi kontrol apa yang disampaikan kalau menemui kasus seperti ini. Seperti ini contohnya. Umpamanya Bu Rofiqah pas di kelas ya. Di kelas ketika menerangkan ada salah satu siswa yang bernama Bayu. Dia tidak mendengarkan sama Contohnya seperti ini, kita mengidentifikasi kasus. Nanti Bapak Ibu tentukan
posisi kontrol sebagai guru yang bagian apa untuk menyelesaikan masalah ini. Contohnya seperti ini, Bu Rofiah di kelas menerangkan panjang lebar materi yang disampaikan pada hari itu. Tetapi ada salah satu siswa yang cuma duduk diam tidur setiap hari, datang cuma tidur, seakan-akan dia tidak pernah mendengarkan apa yang disampaikan Bu Rofiah. Bayu ini adalah siswa yang paling kurang aktif di kelas 4. Nah, Bu Rofiah menegur, Bayu, kamu kenapa setiap pelajaran saya selalu tidur? Apa kamu tidak menghargai saya? Seakan-akan Bu Rofiah emosi, sehingga Bayu tersebut akan dihukum dengan cara dia disuruh hormat di bawah tiang bendera. Posisi kontrol yang dilakukan Bu Rofiah itu sebagai apa, Bapak Ibu semuanya? Penghukum. Ya, di situ kalau sudah melaksanakan posisi kontrol sebagai penghukum, apa sebaiknya yang harus Bu Rofiah lakukan sehingga Bayu bisa menjadi murid yang aktif seperti teman-teman yang lain? Apa ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, Bapak Ibu semuanya? Coba, Bu Ika. Menurut saya, Bu, nanti Bu Rofiah itu mengajak ngomong-ngomong bareng kepada Nak Bayu, ya. Nanti diajak sharing begitu, mungkin dia Berarti dipanggil sendiri. nanti bagaimana membuat Bayu itu sadar akan kesalahannya sendiri, jadi dia tidak berubah karena hukuman, tapi karena dia sadar bahwa itu memang salah. Jadi guru juga menjadi posisi kontrol membuat anak merasa bersalah. Terima kasih. Berarti dipanggil sendiri terlebih dahulu ya. Ini contohnya seperti itu. Penyelesaiannya yaitu Bayu diberi nasihat, ditanya kenapa bisa seperti itu, kemudian diberi masukan. Intinya anak itu butuh apa? Kita jadikan pengontrolnya, yaitu merasa bersalah juga bisa, sebagai teman juga bisa. Seperti itu ya Bu Ika ya? Terima kasih. Ini contoh kasus yang kedua, Bapak Ibu. Di sini di kelas Pak Habibie contohnya seperti ini. Ada anak yang bertengkar, namanya Adif sama Naam. Dia bertengkar hebat, berebut ballpoint. Karena apa? Ballpoint tadi Adif mau minjam ke Naam, ternyata Naam tidak memperbolehkan. Adik minjam tanpa izin, sehingga bertengkar hebat. Nah, di situ Pak Habibie sebagai wali kelas tahu, dia memanggil ke ruang BP. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pak Habibie bilang seperti ini, kalian anak-anak tidak menghargai saya, di jam pelajaran kalian bertengkar. Nah, seperti itu. Bagaimana Pak Habibie sebagai posisi kontrolnya sebagai guru untuk menyelesaikan masalah dua siswanya yang bertengkar seperti itu? Mungkin ada yang bisa bantu menjawab. Monggo. Monggo Pak Habibie, contohnya seperti itu. Kalau ada siswa yang bertengkar, berebut sesuatu atau saling bully atau mengejek, bagaimana cara menyelesaikannya di kelas? Kita ambil posisi kontrol seperti apa? Kalau memang kita mengucapkan marah ke anak, langsung masuk ruang BP saja. Nah, apa kita posisi sebagai manajer, apa posisi sebagai pemantau, penghukum, apa membuat rasa bersalah supaya dua anak itu sadar apa yang dilakukan itu salah? Coba Pak Habibie dijawab. Pak Habibie. Ya, terima kasih Bu Suci. Untuk menerapkan seperti kasus yang Bu Suci tadi bicarakan, saya bisa mengambil kesimpulan itu menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Kita nasihati anak itu, kita berikan pengertian, kita kasih pertanyaan. Kalau enggak, perbuatan itu salah enggak, seperti itu Bu Suci. Jadi kita dari dalam hatinya kita lakukan supaya dia itu sadar. Seperti itu Bu Suci. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Habibie. Terima kasih. Ya betul. Mungkin dari hati dulu ya kita sampaikan ke dua anak tadi kenapa bisa bertengkar seperti itu. Mungkin juga bisa sebagai hukuman karena sudah ada yang luka tadi waktu bertengkar. Nah, nanti hukumannya yaitu apa? Setiap manusia mempunyai kesalahan. Jadi harus bisa saling memaafkan. Nah, ini contoh kasus berikutnya, Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Di sini
jika sebagai guru ini adalah kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini disampaikan ke anak-anak, yaitu posisi kontrol sebagai apa kita sampaikan ke anak-anak? Apa sebagai hukuman, pemantau, atau teman, apa juga sebagai manajer? Coba ditelaah dulu kalimatnya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berupa apa untuk posisi kontrol sebagai guru? Kamu tidak pernah mendapat nilai. Apa itu hukuman? Apa itu berupa membuat rasa bersalah? Pemantau. Terima kasih Pak Habibi. Mungkin yang lain juga bisa sebagai apa lagi? Sebagai posisi kontrolnya selain pemantau? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mungkin Pak Adit. Pak Adit mungkin bisa bantu jawab. Mungkin Sebagai teman, karena ini berupa teguran untuk siswa. Nah, sebagai teman apa bisa masuk Bapak Ibu semuanya? tidak sepertinya. Tidak ya. Manajer, posisi kontrolnya sebagai manajer bisa menyampaikan seperti ini untuk siswa? Bisa. Bisa. Bisa sebagai manajer. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini yaitu kita akan membahas yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau dulu itu di kelas selalu ada peraturan. Peraturan kelas dipampang kita di dekat pintu masuk kelas, tertuliskan di situ tata tertib peraturan kelas. Datang tepat waktu, kemudian melaksanakan tiket. Itu dulu ada peraturan kelas. Kalau sekarang kita yaitu adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan sendiri, keyakinan kelas yaitu pembentukannya di kelas yaitu yang pertama bersifat abstrak, kedua berupaya pernyataan universal, ketiga dibuat dalam pernyataan positif, keempat sedikit saja agar mudah diingat, kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, yang terakhir semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya, di sini yaitu ada segitiga restitusi, yaitu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi sendiri yaitu adalah validasi atau tindakan yang salah, dua menanyakan keyakinan, yang ketiga adalah menstabilkan. Dari segitiga restitusi adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang artinya adalah berbuat salah itu wajar. Dua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukannya itu. Yang keempat, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan sampai sini, menstabilkan? Mau tanya Bu Suci? Ya, Wika. Menstabilkan identitas, mungkin ada yang ditanyakan? Tadi apa itu disebutkan? Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan wajar. Lalu kalau kesalahannya diulang-ulang itu di luar wajar atau masih wajar?
wajar gitu. Nah, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Kalau sebuah kesalahan dilakukan terus segera nanti bisa mengakui kesalahannya itu bagus. Tapi kalau diulang-ulang kembali, apakah itu termasuk mencari siapa yang salah atau Bapak Ibu ingin mencari solusi? Kalau terus berulang-ulang, itu siapa yang bisa jawab coba? Bukan ya. Apa jawabnya? Mungkin Master PP. Apa berarti jawabnya? Berarti ada. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bantu jawab. Kalau kesalahan diulang berkali-kali, berarti itu bagaimana penyelesaiannya? Pendablekan, Bu. Pendablekan. Monggo, Pak Adit. Mungkin bisa bantu jawab. Misalkan itu tidak wajar, Bu. Tidak wajar karena Sering berulang kali. Iya, Jelas betul. kita tidak berhenti di situ, terus melakukan memberikan menstabilkan identitas. Namanya anak juga mesti melakukan kadang berulang kali kesalahannya. Kita pun harus memberikan menstabilkan identitas itu kembali. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Adit. Betul sekali. Kalau kesalahan berulang-ulang itu tidak wajar ya Pak Adit ya. Karena apa? Namanya kesalahan itu kalau sudah sekali dilakukan, dia akan merubahnya menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau berulang-ulang, berarti itu tidak wajar. Kita harus menstabilkan identitas ketika peserta didik melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Mungkin ada yang ditanyakan kembali? Bu Norma? Monggo. Bu Naa, Bu Ayu, Bu Wiwi. Yuk, tadi Rika. berarti itu tidak hanya untuk anak ya Bu Suci ya, bisa Iya. untuk orang besar juga. Bu Suci. Betul sekali. Bisa berlaku untuk Bapak Ibu guru semuanya juga. Misalkan gini Bu Suci, Ya. saya kan kadang terlambat lebih dari 1 kali Bu Suci. Iya. Itu gimana? Nah, yang pertama cara menyelesaikannya apa? Kalau ada teman yang terlambat, kita ingatkan dulu yang pertama. Kenapa bisa terlambat? Kita cari pokok permasalahannya kenapa bisa sampai terlambat masuk sekolah. Kemudian bagaimana kita ya jangan. Kita duduk baik bersama-sama untuk menyelesaikan masalah teman kita yang terlambat tadi. Mungkin ada yang tanya lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita lanjut kembali yuk. Yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang artinya, yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. 3. Nah, kemudian prinsip berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yang artinya adalah 1. Apa keyakinan kelas kita? 2. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Paman mulai dari apa koordinasi dengan teman sekolah dulu. Koordinasi dengan teman satu sekolah, Pak Titik. Kemudian kami mulai menentukan, memberikan contoh pada siswa. Kemudian kami ajak siswa untuk membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Bu Naam, pembiasaan positif apa di pagi hari? Ya. Teater. Bagus sekali. Bagaimana cara saya atau kita semuanya bagaimana cara menerapkan budaya positif di lembaga kita? Yaitu yang pertama yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dulu, berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru, langkah apa yang kita ambil untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Seperti di SD kita sudah dilaksanakan setiap pagi, yaitu ada salam senyum sapa yang akan dilakukan guru-guru di sini untuk menyambut kedatangan siswa.
Di situ pelaksanaannya terjadwal sekali karena di lembaga kita ada 18 personal guru yang siap aktif menyambut kedatangan siswa setiap pagi dimulai dari jam 6:30. Di situ nanti teman-teman berbaris di depan, kemudian anak-anak datang bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Setelah kegiatan itu selesai, langsung anak-anak berbaris di depan. Di situ anak-anak akan membaca bersama-sama Asmaul Husna setiap pagi. Jadi sebelum masuk ke kelas, anak-anak membaca Asmaul Husna untuk melaksanakan kegiatan positif itu. Baru setelah selesai membaca Asmaul Husna, anak-anak masuk ke kelasnya masing-masing untuk menerima pelajaran. Mungkin yang saya lakukan seperti itu Pak Bibi untuk di lembaga kita. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Saya Bu Suci. Ya, Bu Ika. Tadi Bu Suci menyebutkan bahwa harus ada kolaborasi yang baik antar semua pihak. Ya, betul. Jika ada beberapa ada beberapa teman di sekolah yang tidak konsisten untuk berkolaborasi bersama. Jadi ada beberapa orang yang memang sudah padahal Bu Suci sudah mengkoordinasikan bersama-sama bagaimana budaya positif ini saling kerjasama untuk Kurang kerjasama berarti ya. Kalau Oke. ada teman yang kurang ada kerjasama, beberapa teman atau salah satu, salah dua atau berapa seperti itu misalkan yang tidak konsisten menerapkan apa yang sudah kita buat bersama budaya positif tersebut. Itu kan pasti berdampak juga pada anak itu. iya. Itu kemudian menurut Bu Suci itu bagaimana? Nah, terima kasih Bu Ika. Mbak Ika kapan? Udah ngopok. Saya yang bilang tuh. Sing di sana. Posisi 5 kontrol lagi. Wes. Yang bagus adalah sebagai manajer. Ini yang terakhir. Enak. Bentar. Iya. Betul. Terima kasih pertanyaannya Bu Ika. Mungkin saya akan bantu menjawab. Untuk menyelesaikan permasalahan kalau ada teman yang kurang kerjasama, ketika ada suatu masalah kita berembuk bareng. Kalau ada teman yang satu tidak mau mengikuti atau tidak mau berkolaborasi dengan temannya lain, mungkin yang akan saya lakukan adalah saya akan mengambil dari 5 kontrol tadi, yaitu yang sebagai manajer. Mungkin saya akan memanggil sendiri orang tersebut ke ruangan saya ajak ngomong langsung dari hati ke hati mengapa dia melakukan hal seperti itu. Karena namanya organisasi itu wajib kita lakukan kerjasama, sehingga suatu permasalahan apapun kalau kita bersama-sama akan mudah diselesaikan. Begitu juga di kelas, kalau ada siswa yang tidak mau berkolaborasi dengan teman, tidak mau saling bekerja sama, kita panggil sendiri. Kita sebagai wali kelas atau guru, kita panggil anak tersebut, kita ajak duduk, yaitu sebagai manajer bisa, sebagai teman juga bisa. Kita dijak ngobrol bareng. Nanti kita akan ketemu permasalahannya, kita selesaikan dengan baik. Begitu Bu Ika. Misalkan ya, sudah diskusi ajak ngomong bareng, duduk bareng dengan diskusi garis tadi. Jika tetap melakukan seperti itu, apakah suatu saat Bu Suci bisa juga menerapkan posisi kontrol Bu Suci sebagai penghukum? Misalkan hukumannya kalau untuk sesama guru itu seperti apa? Kalau untuk murid kan kita biasa gitu, seperti ini. Tapi kalau untuk sesama guru, apakah nanti juga berlaku seperti kayak kalau di bank atau di perusahaan swasta itu kan surat peringatan SP. Ya, betul. Ya. Apakah kalau untuk di sekolah jika ada hal seperti itu, Bu Suci menerapkan posisi kontrol penghukumnya seperti apa? Jika sudah di luar rule seperti itu. Nah, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Ini yang betul-betul terjadi dalam suatu organisasi seperti itu. Jika sudah saya menjadi manajer, menjadi teman untuk orang tersebut, tetap saja kesalahannya terulang-ulang kembali, mungkin nanti teguran yang terakhir adalah yaitu tentang penilaian tersendiri. Jadi kalau saya sebagai manajer, saya mempunyai penilaian terhadap teman-teman guru yang lain. Mungkin akan saya lakukan yaitu tentang kedisiplinannya yang kurang.
Kalau untuk pegawai negeri sendiri mungkin ada penilaian SKP ya Bu Ika ya. SKP sasaran kinerja pegawai, di situ ada nilai kerjasama, nilai kerjasama baik dengan teman. Kalau memang dia tidak bisa bekerja sama, saya tidak akan memberi nilai yang baik karena betul-betul dilaksanakan di lapangan orang tersebut tidak bisa melakukan kerjasama dengan teman yang lain. Mungkin sasarannya yang terakhir ada tentang pemberian reward atau penilaian tadi. Mungkin begitu Bu Ika. Jadi kalau hukuman seperti di swasta SP atau untuk gimana gitu tidak ya Bu kalau untuk di sekolah? Bisa. Kalau sudah itu saja tetap tidak bisa merubah orang tersebut, mungkin akan ada suatu surat peringatan. Karena apa? Namanya lembaga kalau tidak mau diajak kerjasama orang tersebut, jadi bisa kita lakukan membuatkan surat peringatan sampai 3 kali. Nanti kita bisa musyawarahkan dengan semua teman guru yang ada di lembaga. Ini tindak lanjutnya seperti apa. Saya tidak pernah mengambil tindakan sendiri karena saya harus berkolaborasi, bermusyawarah dengan teman-teman semuanya supaya menemukan titik temu untuk menyelesaikan masalah ini. Itu Bu Ika. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, Bu Niken mungkin ada yang ditanyakan? Bu Novia, Bu Amin, Pak Koko, mungkin ada yang ditanyakan? Wes. Ya, jadi seperti ini Bu Suci. Dari apa yang sampaikan, saya menangkapnya seperti ini. Kalau ada siswa yang melanggar peraturan, jadi kita tidak boleh menghukum langsung, tapi kita harus melakukan segitiga restitusi, mengembalikan siswa itu kepada tempat yang seharusnya, kepada peraturan yang berlaku. Seperti itu Bu Suci. Terima kasih Bu Suci atas pemaparannya. Terima kasih. Betul, kita tidak boleh menyalahkan anak karena setiap orang pasti melakukan kesalahan ya. Jadi anak tersebut yang penting kita beri masukan, kita beri pengarahan yang betul sehingga anak itu sadar apa yang dilakukan itu salah. Terima kasih Pak Bibi. Mungkin ada yang ditanyakan lain? Monggo Pak Koko. Buka aja Mbak takon apa no Mbak Rob? Ayo Bu Robian. Bingung jadi kira-kira. Satu wes. Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan kembali, untuk menyegarkan suasana di siang hari ini, kita ice breaking dulu. Yuk, penutup akhir acara ini kita ice breaking sebentar. Monggo, buka aja. Kita pimpin ice breaking yang di depan yang semangat. Hasil kemarin. Kita yang kompak untuk menutup acara ini harus ada penyemangat. Ayo, untuk menghilangkan rasa ngantuk. Yuk, monggo. Bapak Ibu dimohon berdiri sebentar nggih. Kita untuk semangat menghilangkan rasa kantuk di siang hari ini. Karena cuacanya sangat panas, harus banyak-banyak ice breaking ya. Paus piye? Paus yang dua, ujuk sing abang tengah.
Sampun. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di sesi penutup ini yaitu dalam penerangan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam kondisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, itu standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin sampai di sini pemaparan yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi sebelum penutup kita mulai, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, tetap bersemangat untuk mencerdaskan anak-anak kita. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi